Halo, halo, selamat sore teman bumi. Sorry mulainya agak sedikit telat karena tiba-tiba internet di rumah mati. Jadi aku sekarang hanya mengandalkan network. Semoga tidak ada glitch apapun juga. Cuman mohon maaf kalau tiba-tiba nanti mati dan harus login kembali. Oke. So, sore ini, kalau minggu lalu kita ngomongin soal masalah tidur, sore ini kita akan ngomongin masalah yang pastinya juga bikin ibu-ibu pusing. Dan bukan cuma ibunya aja, tapi bapaknya juga, susternya juga, pokoknya pasti kena marah deh kalau ini terjadi sama anak kita, yaitu urusan GTM atau gerakan tutup mulut. Ayo, tunjuk tangan siapa yang anaknya suka tiba-tiba GTM. Kebetulan anakku yang paling kecil, Arla, itu suka banget tiba-tiba aja GTM, nggak mau makan apapun, disuapin nggak mau, makan sendiri nggak mau, dikasih apapun nggak mau. Itu lumayan bikin pusing. Nah, kenapa sih sebenarnya GTM ini menjadi sesuatu yang bikin kita sepaneng? Pertama, pasti kita panik, takut nih, anak kita nggak makan, kelaparan, kekurangan gizi. Yang kedua, panik kedua adalah kalau misalnya kita takut dia imunitasnya menurun, terus dia sakit karena dia nggak mau makan. Terus belum kalau misalnya kita ditakut-takutin sama nenek kakeknya, kayak gimana sih anak kamu nggak mau makan, nanti sakit loh, nanti ini loh, nanti itu loh, coba kasih vitamin, coba kasih gitu. Jadi udah kitanya panik, makin panik lagi karena nenek kakeknya pun ikutan panik. Lalu belum kalau kita lagi main-main Instagram terus ngeliat loh, kok itu anaknya itu makannya jago banget ya, kok dia bisa makan sendiri kayak nggak ada masalah, sementara anak kita udah kita masak segala macam, udah kita misalnya belikan makanan yang paling enak pun tetap nggak mau makan gitu. Jadi memang GTM ini adalah salah satu isu yang membuat orang tua cukup pusing dalam menghadapi anaknya. Nah, sekarang kita akan mengundang salah satu empati expert favorit kita semua. Namanya Ibu Kusyandari Arfani Dewi, atau yang lebih akrab kita panggil dengan sebutan Ibu Kinci. Kita undang ya Ibu Kelinci tertidur ini. Coba lagi. Hai. Halo, hai teman bumi, hai Tasya, selamat Hai Bu sore. Kinci. Aku tadi menyebutkan nama kamu bener nggak? Kusyandari Arfani Dewi. Sebenarnya dibacanya H aja, Kushandari, Oh, Kusyandari. Oke. gitu. Apa kabar Ibu Kinci? Kabar baik dan kabar riwah seperti halnya ibu-ibu yang lagi WFH dan yang lagi menjalankan ibadah homeschooling pada umumnya. Ya sama kan kita, tapi mungkin Sama. kalau Tasya lebih tingkat advance karena anaknya sudah 3 ya kan. Jadi yang di homeschoolingin 3 anak gitu kan. Tingkat lebih pusing judulnya ya. Mm-mm. Lagi sibuk apa nih sekarang Bu Kinci? Lagi sibuk apa ya? Masih ada kerja kerja as a content creator, terus masih ngurusin beberapa brand juga buat digital strategist, terus masih ngurus anak ya kan? Dan Ya gini sih. sentra-sentranya itu. Dan masih semangat berolahraga, Cie. Yeah, demi ya, Begitu demi. kira-kira. Demi. Oke. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol topik hari ini itu adalah tentang Mm-mm. menu variatif untuk GTM atau Ya. gerakan tutup mulut. Tapi Mm-mm. sebelum kita masuk ke ngomongin soal menu itu, kita Ya. ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang GTM Boleh dan dong. of course tentang backgroundnya Ibu Ai. Oke. Hmm, Jadi, kamu mau dipanggilnya Ibu Ai atau Ibu Kinci nih? Lebih enak yang mana? bebas. Oke, aku Bebas lebih lepas. sering manggil Ibu Ai soalnya. Iya. Bu, kenapa sih bisa menjadi empati expert? Gimana sih Ai ceritanya dari awal kan? Aku tahu nih kamu dulu di arsitektur gitu. Terus Ya, itu tiba-tiba jauh banget. menikah, punya anak, Heeh. terus lalu menjadi seorang empati expert nih ceritanya gimana?
sebenarnya sejujurnya aku berawal dari dulu aku tuh sempat jauh banget ya kalau dari arsitektur, wow itu jauh sekali. Mungkin sebelumnya aku punya catering, Tasya. Yes, Dulu aku yes. sempat punya catering, terus aku ngulik hidup sehat dari tahun 2014 gitu ya. Dan ketika aku punya anak itu lebih-lebih lagi nguliknya gitu ya tentang Mm-mm. apa sih gimana sih hidup sehat itu, gimana makanan yang baik, pemberian makan yang baik buat anak. Dan ternyata dalam prosesnya, terutama dalam proses MPASI, aku tuh mendapatkan banyak sekali insight yang mungkin pada waktu itu ya di tahun 2017 itu kayak belum banyak yang ngulik dan membahas gitu. Gimana sih makanan pendamping ASI itu sebenarnya jadi tahap awal yang sangat krusial yang menentukan nanti gimana anak-anak kita merespon terhadap makanan dan gimana sistem pencernaannya berkembang karena itu kan makanan pertama yang masuk ke mereka dan Betul. lain sebagainya. Jadi aku ngulik itu mulai dari anak aku MPASI yaitu di tahun 2017 gitu. Oke. Nah, jadi memang dari awalnya dirimu sudah suka masak, terus Ya, kebetulan punya anak yang juga merasakan manfaat hidup sehat dan lalu ya, menerapkan hidup sehat dan makanan-makanan sehat kepada Nyala. Betul ya? betul. Oke. Nah, kita share yuk suka duka Boleh. empati. Kamu duluan. Ini sebenarnya MPASI itu kalau menurut aku, kita seperti tebak-tebak buah manggis. Kalau kita mau masakin suami aja, dia kan sudah besar, dia sudah dewasa. Misalkan dia lagi perutnya nggak enak nih, jadi kayaknya aku pengen makan yang hangat gitu. Atau enggak, aku sepertinya aku tuh sukanya taste yang lebih ke asin daripada ke manis. Jadi kita tuh masaknya tuh udah bisa tahu. Tapi karena anak itu belum bisa bicara, jadi kita kayak mereka-reka juga nih. Sebenarnya anak ini dia pasti kan dia punya apa ya? Punya bawaan ya tersendiri. Dia sukanya tuh taste yang kayak gimana. Mungkin kadang-kadang dia lagi tumbuh gigi ya kan. Kayak waktu itu Arla, aduh Arla nggak mau makan nih, coba apakah dia Ingat lagi aku tumbuh curhat sama kamu. gigi ya Iya, kan? iya, iya, Apakah iya. ya ada perutnya lagi pencernaan lagi kurang baik gitu kan. Ya sebenarnya fase tebak-tebak buah manggis itu sih sekaligus adalah fase kesabaran kita adalah naik level ya kan. Iya, iya, betul. Karena gimana nih caranya kita bisa memperkenalkan makanan-makanan yang sehat, tentunya pola makan yang baik ke anak-anak kita gitu. Gitu. Oke, kalau aku jujur aja urusan makanan atau feeding itu jauh lebih baik dibanding urusan tidur. Oh my god, aku kayak first deh in that tidur area, nggak tahu kenapa ya. Tapi aku kebetulan enjoy banget nih kayak misalnya masak. Kamu pasti juga enjoy lah mempersiapkan makanan, mencari menu, masak gitu. Dan memang kebetulan anakku yang pertama tuh kayak 80% aku BLW-in dan berhasil. Oke, dia tuh benar-benar kayak bisa dibilang foodie kid gitu deh. Dia nyobain apa aja mau, dari yang sehat mau, yang pokoknya semua mau makan. Semuanya. Tapi ternyata itu tidak berlaku di anak kedua dan ketiga gitu. Jadi Beda aku karakter mulai ya. beda karakter. Aku mulai merasakan duka empati itu justru pas anak kedua dan ketiga. Aku bingung kayak, loh si Ali itu nggak, dia dukanya ya, dia pernah loh nggak mau makan buah kecuali pisang sama pepaya. Loh, gimana ya coba? Kamu misalnya Anaknya pergi ke low maintenance loh. Alhamdulillah anaknya low maintenance. Pisang sama pepaya gitu ya. udah dua itu aja yang dia mau gitu. Ternyata usut punya usut, si Ali ini maunya makan buah sesuatu yang dia bisa langsung telan gitu. Mungkin juga dulu kebiasaan ketika di awal makan aku mungkin nggak menerapkan BLW banget, tapi lebih kayak udah deh sus suapin aja, yang penting dia nelan gitu. Akunya juga mungkin kurang involve atau gimana, udah take it for granted karena anak pertama sukses gitu kan. Jadi aku analisa, oh nih anak maunya memang hanya makanan yang gampang ditelan aja gitu. Jadi duka aku tuh sebenarnya lebih kayak ya itu kayak udah masak heboh-heboh segala macam, si Ali nggak mau makan yang seperti kayak gitu loh. Nah,
Kalau Nyala sendiri dulu makannya gimana, Bu Ai? Kayak apakah Kalau dia ya, BLW atau mm-mm. sempat pure atau gimana? Kalau Nyala sih BLW. Mungkin karena aku yang malas. Enggak deh. Mm, karena pure itu menurut aku lebih telaten loh orang-orang yang menerapkan spoon feeding yang pakai dengan pure di awalnya gitu kan, karena harus bener halus gitu kan. Nah, terus udah gitu dulu dia sempat juga ngalamin masa bukan GTM tapi kayak ngelepeh. Terus dari situ, tapi ah, selalu ada pembelajaran. Dari situ aku belajar tentang oromotor juga. Jadi kayak ya, ada beberapa. Kalau di luar sana tuh udah banyak sekali mainan-mainan yang untuk melatih otot-otot di sekitar mulut anak anak anak-anak kita gitu ya. Tapi bisa juga dipakai sampai dewasa untuk gigit-gigit kayak gitu. Terus ada pijetnya juga. Jadinya aku tahu gitu kan. Nah, terus Nyala itu dari awal BLW, tapi ya kalau misalkan sesekali disuapin ya nggak apa-apa, ya santai aja gitu loh. Terus tapi sebenarnya challenge-nya Nyala tuh lebih kepada dia tuh makannya apa aja, tapi dari sisi pencernaan ternyata dia nggak bisa menyerap secara sempurna. Nah, ini juga mungkin di beberapa, kalau di Nyala dia kayak biasa-biasa aja, tapi berat badannya nih kurang optimal naiknya, padahal kayaknya asupannya udah bagus. Nah, tapi ya. di beberapa anak kesulitan menyerap atau punya beberapa food allergy itu bisa jadi salah satu salah satu yang kita kenal dengan GTM gitu. Padahal Ya. sebenarnya itu badannya anaknya yang menolak si makanan, satu jenis makanan tersebut kayak gitu. Jadi kita sebagai ibu juga ketika anak kita mengalami GTM, pelan-pelan dulu, nggak usah panik dulu, terlalu panik gitu ya. Tapi kita pelan-pelan kita cari tahu sebenarnya akar masalahnya tuh apa. Apakah tumbuh gigi, apakah Betul. dia males ngunyah, kayak tadi kan Iya, Ali pengennya yang langsung nelen gitu kan, males iya. ngunyah, apakah dia bosen sama tekstur, bosen sama rasa gitu, bisa jadi kan. Kalau Hmm. ternyata nih selama ini ibunya masakinnya western, terus ternyata anaknya waktu dikasih gule nih malah semangat gitu kan. Terus bisa jadi juga karena ada mungkin satu alergi atau food sensitivity kayak gitu. Ya, itu benar sih. Jadi sebenarnya ketika ada GTM itu bisa terjadi juga karena ada beberapa medical issues atau behavioral Hmm. issues ya. Kalau medical issue itu yang tadi dirimu udah bilang, contohnya misalnya Hmm. dia ada masalah sama perutnya. Sebenarnya tuh perutnya nggak enak. Setiap kali dia Hmm. makan sesuatu itu perutnya bloated. Tapi dia nggak bisa ngomong Hmm. apa-apa kan si anak ini. Dia Iya. cuma bisa menolak dan nggak mau makan sama sekali. Itu satu. Yang Hmm. kedua, mau Hmm. tumbuh gigi itu juga pasti Hmm. nggak enak banget gitu. Bayangin Iya. aja kita aja lagi sakit gigi mau makan nggak enak, apalagi si bayi-bayi ini. Lalu yang Hmm. ketiga, Betul. yang aku lihat juga tuh biasanya kalau mau flu atau emang lagi pilek, batuk pilek, wah Hmm. itu udah pasti kan taste-nya berkurang ya. Apapun makanan yang dimakan Hmm. akan tasteless. Dan itu juga bisa Hmm. jadi kenapa mereka menolak makanan. Hmm. Lalu kalau aku pelajari juga psychological atau behavioral issue tuh bisa menjadi asal muasal dari GTM. Jadi Hmm. ada cerita katanya trauma sendok gitu. Tapi kan sebenarnya Hmm. Iya, iya, iya. trauma sendok. Mungkin selama ini orang tuanya panik, dianya nggak mau makan, Hmm. makin dijejelin sendok, mungkin agak Hmm. dipaksa, mungkin Hmm. maaf ya, dibeginiin mulutnya untuk dimasukin gitu, sehingga Hmm. anaknya itu sampai trauma sendok dan ternyata ketika sendok dilepas kita cuma taruh plek nih makan, so mereka bebas, anaknya mau gitu. Itu aku juga pernah dengar ada teman aku kejadian seperti itu. Lalu yang kedua, misalnya anaknya itu lagi separation anxiety. Terus yang tadinya misalnya makannya sama mamanya, terus tiba-tiba mamanya kemana makan sama suster, atau makan sama orang lain, tiba-tiba dia nggak mau gitu. Terus susternya bilang, Bu ini si Ade GTM. Padahal sebenarnya bukan GTM, tapi emang dia udah sadar gitu. I want to eat with my mom, I don't want to eat with anyone else. Itu ternyata ada juga gitu ya, dan itu adalah salah beberapa
behavioral issues yang juga bisa menyebabkan si GTM ini gitu. Yes. Nah, kalau Banyak misalnya banyak, jadi aku sih ngerasa kayaknya ketika orang tua menghadapi GTM ini, jangan terlalu apa ya, kalau pelajaran dari having three kids gitu ya, jangan terlalu panik. Maksudnya adalah terkadang orang tua itu akan langsung memberikan solusi instan, yaitu sorry nih ya, salah satunya adalah memberikan gadget gitu. Kalau aku pribadi itu sama sekali anak nggak boleh makan dengan gadget kecuali di pesawat. Ya kalau di pesawat mau gimana ya, there's no other option kan gitu. Jadi aku benar-benar bisa dibilang lumayan anti gadget untuk urusan makan. Dan juga lumayan anti mainan sih. Kalau memang bisa nggak ada mainan, ya udah kenapa harus ada mainan gitu. Terus yang kedua juga aku sering melihat anak tuh diancam nggak mau makan. Nah ini kebetulan sebelum kita ngobrol gini aku sempat baca. Jadi memang ada beberapa medical journal yang bilang don't keep on pressuring your child to eat or don't bribe your child gitu. Jadi misalnya kayak Ali makan ya. Nanti kalau Ali abis makan aku beliin coklat deh gitu. Itu tuh sebenarnya nggak baik juga karena dia akan mengasosiasikan kayak oke, abis gue makan gue pasti dapat coklat gitu, dapat reward. Padahal dia itu perlu makan gitu. Jadi memang urusan GTM ini sesuatu yang menarik sih untuk dipelajarin gitu. Nah, selain itu juga aku ngerasa penting banget buat kita tuh bikin menu yang variatif untuk anak. Kebetulan salah satu menu variatif yang suka aku bikin itu adalah menu-menu yang ada di Instagram kamu. Oh wow. Ya. Yang kemarin itu yang kamu kerja sama salah satu brand tuh yang bikin telur ada di dalam daging, sukses. Oke. Terus udah gitu yang ayam asem-asem itu loh. Ayam apa sih Jujur, kamu nyebutnya? aku juga udah sampai lupa. Iya, pokoknya rata-rata ketika aku mengalami, anak gue mulai bingung, gak mau makan, gue udah mulai bingung mau masak apa, langsung ke Instagram kamu dan search gitu ya. Ini Bu Ai baru bikin apa nih? Lagi bikin apa? Apa yang gue bumbunya ada dan bisa gitu. Boleh nggak Ai kamu share sedikit kayak gimana sih caranya kamu itu membuat menu planning buat Nyala yang bikin dia tuh excited untuk makan? Gitu. Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin menu planning ya, apalagi anaknya udah toddler gitu kayak Nyala nih kan sekarang nih teman Bumi, kalau aku boleh cerita, anak aku namanya Nyala, usianya sekarang 3 tahun. Nah, menunya sudah sama seperti menu keluarga. Kalau keluarga aku itu sebenarnya cukup tradisional, jadi kayak nggak mungkin kita tuh makan siang pasta gitu, nggak mungkin dinner steak gitu, nggak mungkin. Jadi kayak kalau mau ada steak boleh, tapi ada soto juga gitu. Jadi kayak sangat tradisional Indonesia banget deh gitu ya. Jadi kalau menu-menu terus kalau di rumahku sendiri nih, karena pekerjaanku creating content, jadi aku juga punya hari-hari di mana aku syuting, yang makanannya pasti menjadi makanan yang tersaji di meja gitu kan. Nah itu jadi aku sesuaikan tuh. Aku sesuaikan misalkan hari per hari. Hari Senin udah masak yang pertama kita dari grocery dulu nih kalau gitu ya. Kita ngomongnya supaya runut dari grocery dulu. Jadi kalau selama pandemi ini aku belanja tiap 2 minggu sekali. Secara online, dan itu langsung aku food prep di kontainer-kontainer, baik di chiller, baik di freezer gitu ya, sayur dan buah itu di stok di situ. Terus dari situ udah mulai nih ketahuan. Jadi mulai dari 2 minggu itu aku udah punya menu smoothies kalau untuk pagi kita sarapan gitu kan. Nah habis itu baru menu yang hariannya tuh apa yang tadi aku bilang. Misalkan kalau hari itu tuh, karena keluarga aku keluarga tradisional banget nih, jadi setiap hari tuh pasti ada. Hari Senin itu soto, Selasa itu tumis buncis, Rabu itu apa. Dan ada, karena aku creating content, ada hari-hari yang aku udah tandain itu adalah hari-hari freestyle. Jadi selain ada soto, akan ada masakan freestyle dari hasil syuting aku. Kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi itu diatur. Nah,
sebenarnya dari yang aku rasakan kalau kita bikin menu planning sama groceries planning itu kita ada yang satu, kita akan lebih hemat, bahan masakan tuh nggak ada yang lebih, nggak ada yang terbuang di kulkas gitu ya. Betul. Tapi aku mau ngingetin juga sama teman-teman yang lagi nonton sekarang untuk selain kita menu planning sama groceries planning ya, mungkin ada hari-hari di mana ya pastinya kita tuh impulsif mah ada lah ya. Nggak mungkin kayak dalam Jajan. 2 minggu, dalam 2 minggu ya entah jajan atau kayak aduh hari ini menunya kayak sop bayam, tapi aku tuh lagi pengen banget asam-asam iga gitu kan. Nah, jadi kita bisa kayak nah, kita kalau ada tips dari aku, sebelum kita mulai ide dan berkreasi, kita buka dulu kulkasnya, kita lihat apa yang ada di kulkas, baru kita boleh ide. Nah, idenya itu kalau bisa jangan melenceng, at least kayak protein hewaninya gitu. Jadi tetap sesuai dengan si plan. Jadi kayak kalau misalkan soto ayam ya oke diganti sama ayam bakar kayak gitu. Nah, dengan bervariasinya menu yang ada di rumah gitu ya, itu dan anak kita melihat bagaimana orang tuanya itu mereka tuh merespon makanan. Oh, orang tua ternyata eyang aku tuh sukanya seleranya lokal banget loh. Tapi kalau ibu aku sesekali dia makan sushi juga atau dia makan mungkin steak juga, dari anak melihat saja itu udah jadi satu pengalaman buat dia yang memperkaya dia bahwa oh ternyata makanan itu ada macem-macem, aku mau coba gitu sih. Jadi ya panjang nih tadi aku ceritanya, mulai dari aku rekap meal ya, planning. aku udah rekap. boleh dari meal planning sampai akhirnya gimana kita bisa perkenalin anak kita dengan macam-macam. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kita sesuaikan aja dengan selera, budget, dan juga kebutuhan anggota keluarga kita kalau untuk meal planning dan groceries planning. Tapi ya itu kalau buat anak-anak kita sebisa mungkin kita perkenalkan dari matanya mereka dulu. Jadi mereka melihat orang tuanya dan sekelilingnya menyukai hal-hal yang sehat, makanan yang sehat gitu ya. Sekelilingnya menikmati makanan, niscaya nih mereka juga lihat proses makan gitu. Sorry. Apa ya? Terputus. Ya. Halo. Bentar ya, kayaknya gue harus kirim WA ke yang nelfon. Oke. Nah, Nyala sendiri itu makanan favoritnya apa? Apa ya? Oh iya, dia tuh, nah itu karena di rumah aku itu karena aku creating konten kan, jadi masakan di rumahku tuh walaupun ada masakan yang tadi aku bilang ya, masakan lokal tradisional yang itu terus, tapi ada juga yang ganti-ganti kan. Jadi dia tuh nggak ada satu makanan yang kayak gue yang aku masakin ini dia pasti mau gitu kan. Tapi dia tuh lagi suka banget sama rendang belut dan ikan bilis. Wait, oke. Susah. Tiba-tiba lidahnya menjadi lidah Sumatera. Tunggu, rendang belut dan ikan bilis. Oke, itu gimana ceritanya? Iya, tapi bisa? dia I didn't catch that. Ya, karena suami aku orang Minang gitu kan. Dan kemarin kita baru lebaran kan. Kita baru lebaran nih, jadi kayak dia baru diperkenalkan kepada oh ada nih ikan bili gitu kan, terus ada ikan bili dari mana asalnya, oh dari Danau Maninjau ini lalala, terus udah gitu ada rendang kan. Rendang itu kebetulan kemarin aku nemuin juga rendang buat anak-anak dan rendangnya dari belut. Nah dia tuh lagi suka banget sama dua makanan itu. Tapi kalau kamu nanya misalkan makanan apa yang menu yang hampir selalu nyala tuh berhasil lah, ada gitu ya setiap hampir setiap minggu tuh dia pasti ada gitu ya yang berulang mulu, itu dia tuh suka banget sama tumis kale. Ya itu aja sih, tumis kale menarik sama tempe orek.
Tempe ya orek. gitu aja. Jadi kayak Tem- apa namanya itu, kalau itu makanan yang kita sering banget ulang karena dari sisi nutrisinya juga bagus gitu ya. Kalau di rumah aku tuh pokoknya sebisa mungkin setiap hari harus ada warna hijau di Ya. piring kita gitu. Terus tapi kalau yang dia lagi suka nih adalah ya itu tadi ikan bilis dan rendang belut. Hmm. Seperti Audrina juga suka sekali soto Padang. Aku juga kaget sih lihat dia Susah makan ya. soto Padang. Anak-anak Nusantara ini. Nah, kembali lagi ke meals planning. Jadi, kalau Ai sendiri bikin meals planning itu per 2 minggu. Iya. Kalau Itu per repot seminggu nggak aku sih? nggak kuat, Bo. Kan 2 minggu dikali 3 jenis makanan, lalu dikali berapa orang yang ada di rumah. Itu kamu maksudnya gini, jadi Nyala makannya udah sama ya dengan yang lain gitu. Tapi kan ada Sama. beberapa yang lagi nonton IG kita ini mungkin anaknya masih di bawah umur yang bisa makan yang sama gitu. Mungkin anaknya umur 2 tahun ke bawah gitu. Nah, itu gimana menurut kamu bagaimana sih biar kita tuh tidak memperibet urusan meals planning ini gitu? Jadi kalau yang dari aku pelajari, ketika anak udah usianya 1 tahun, itu sebenarnya dia sudah bisa makan menu keluarga. Oke. Nah, menu keluarga, pertanyaannya, menu keluarga yang mana dulu nih? Keluarga yang mana dulu nih gitu kan? Jadi Ya. yang pertama kita sebagai seorang ibu sudah menjadi tugas kita sebagai sebagai satu orang yang decision maker yang menjaga agar menu keluarga kita tuh emang sehat. Apapun, menu keluarga kita apapun tuh memang sehat. Jadi ketika kita punya anak yang mungkin ya di bawah 1 tahun gitu Tasya ya, mungkin 10 bulan gitu ya. Ya kita tinggal sesuaikan saja tekstur sama tekstur sama taste-nya ya. Mungkin kalau tingkat pedesnya gitu ya. Tapi kalau menu itu udah sehat, berarti itu sudah bisa diberikan buat anak-anak. Hanya teksturnya aja kita sesuaikan. Gitu. Menurut aku itu sih challenge-nya kita sebagai seorang ibu. Gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan meal planning 2 minggu itu ribet atau enggak, ya karena ya nggak ribet-ribet juga sebenarnya Tasya. Karena itu kan menunya enggak ya pasti akan berulang gitu kan. Cuman komposisinya aja kita bisa kayak twist-twist dikit gitu kan. Misalkan yang ini kita masak misalkan sup sup sayuran pakai kuah chicken bone broth gitu kan. Terus besoknya kita bikin sup sayurannya mungkin pakai telur puyuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa kayak kita buka lagi kreativitas kita untuk bisa nge-twist menu-menu kita itu. Mungkin menunya cuma 5, tapi kalau di-twist tuh bisa jadi 10. Sama kayak baju kan. Baju cuma 5 nih, tapi kalau di mix and match bisa jadi setelan yang baru lagi. Gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya di dalam 2 minggu itu ada hari, tadi kan udah disebut ya, ada hari-hari yang ada temanya gitu. Misalnya hari Senin temanya soto, hari Selasa temanya pasta, hari Rabu temanya tumis-tumis, hari Kamis Jumat ibu bikin konten, jadi freestyle gitu. Itu jadi kamu bikin kayak gitu, like literally tiap hari ada kayak temanya gitu, terus nanti tinggal diulang kah tiap minggunya atau gimana? Oke, jadi kalau konten itu adalah special menu, jadi special menu. Tapi kalau setiap hari ya. Setiap hari itu udah ada misalkan hari Senin soto, Selasa itu kayak rawon, terus Rabu itu misalkan sup kayak gitu kan. Nah itu nanti tinggal kita mix and match-in aja gitu. Kebetulan keluarga aku di sini kalau pagi kita sarapannya yang kecil-kecil aja, kayak mungkin makan pisang godok, atau tentu kita semua minum green smoothies, jadi kita cuman mikirin siang sama malamnya apa gitu. Nah itu tinggal di mix and match aja. Untuk minggu kedua ya tinggal replikasi dari minggu yang pertama, cuman dikasih twist sedikit-sedikit aja. Dan tentunya kita juga menyesuaikan dengan bahan yang ada di lemari es kita.
dan bahan yang ada di pasar gitu kan. Misalkan nih kita udah planning nih ya minggu depan nih hari Rabu mau masak bebek cabai hijau, tapi wah ternyata nih bebeknya agak susah nih dapatkannya gitu. Ya udah kita ganti dengan pertama kalau mau ganti kita buka dulu kulkasnya, lihat makan yang ada dulu. Nah habis itu baru kita kalau nggak ada juga ya baru kita cari di luar kayak gitu sih. Intinya kalau goal aku yang pertama adalah kulkas aku harus sekosong mungkin gitu. Ya betul, kulkas yang kosong itu lihatnya nikmat banget karena nggak pusing cari apa makanannya. Nah, jadi kamu makan siang sama makan malam tuh beda ya? Beda. Oke. Kan ada beberapa yang kayak aduh ribet nih, kayak misalnya makan siangnya udah deh disamain aja sama makan malam gitu. Kalau jadi kalau nyala dia makan siang dan makan malamnya berbeda. Paling ada yang sama, ada satu menu apa ya? Menu utama yang sama, terus ada yang beda gitu. Jadi biasanya kalau aku menunya di rumah tuh kayak dua gitu. Misalkan rawon sama perkedel jagung. Oke. Terus nanti malamnya itu rawon sama tumis daun pepaya kayak gitu. Oke. Gitu sih. Jadi nggak terlalu bosen tapi nggak terlalu ribet juga. Nah, gitu. yang Tapi kalau ibu lagi bikin kenapa? konten rawon daun pepaya plus tambahan satu lagi gitu. Plus tambahan gitu, lobster. Iya gitu. Tadi gitu. Kamu sempat mention sarapannya smoothies gitu. Dari umur berapa Nyala udah dikenalin sama smoothies? Kalau Nyala itu dia mulai dari ini udah setahun. Dia itu selalu sarapannya itu bone broth sama buah gitu ya. Nah, tapi kalau Nyala itu sebenarnya belum minum smoothies yang glek-glek-glek, dia lebih dimakan buahnya sama sayurnya. Smoothies itu untuk anggota keluarga yang lain, terutama eyang-eyang yang susah makan sayur ya kan. Oh gitu, jadi untuk eyang-eyang justru ya. Iya, kalau Nyala dia kayak makan sayur gitu kan, buah. Tapi kalau eyang-eyang kan susah gitu. Jadi apalagi mbak-mbak juga di rumah, yaitu kalau pagi kita buatin smoothies. Kalau Nyala sarapan paginya bone broth sama buah biasanya gitu. Dan bone brothnya diminum biasa aja gitu ya, maksudnya kayak minum air putih pakai sedotan gitu ya. Nah kalau Nyala nih di sendok dengan topping strawberry. Oke, ini mungkin aneh banget tapi ya. Oh, it happens. Yes, itu kan namanya kayak sup sweet gitu. Salt and sour. Iya, mungkin bervariatif di mulutnya. Oke. Gitu. Nah, kebetulan nanti di tanggal 13 Juni ya, Bu Ai dan Bumi kita akan membuat cooking class ya. Cooking classnya ini online cooking class dan menunya adalah menu yang bisa disebut anti GTM. Karena siapa yang gak suka makan mie ayam? Iya, ini adalah menu anti GTM buat anaknya dan buat bunda dan ayahanda. Karena ya benar, siapa yang nggak suka makan mie ayam ya kan? Tapi mungkin lagi pandemi gini agak mikir-mikir juga kalau mau memilih jajanan di luar rumah ya kan Tasya? Iya, nah kelasnya ini agak spesial karena yang pertama kelasnya ini adalah kelas berbasis donasi. Jadi cooking class bersama Bu Ai ini adalah kolaborasi antara Bumi Playscape dan juga Yayasan Cinta Anak Bangsa, di mana semua hasil penjualan kelas nanti insya Allah akan didonasikan untuk membayarkan listrik dari keluarga prasejahtera. Jadi kita berbuat baik, at the same time kita mengenyangkan perut juga. Lalu nanti kita juga akan ada giveaway ya dari Rasa Nusantara, dari Sayur Box, dari Chili Bean untuk para peserta, dan nanti dari Bumi. Sebenarnya nanti insya Allah aku akan membuatkan meal planning untuk 2 minggu. Wow, ini dikasih akan meal dikasih planning untuk peserta. Wow. Ya. Ini adalah lumayan mahal karena dibantuin mikir. Mikir. Semoga, karena aku ngerasa banget pusing banget untuk bisa planning gitu ya, bikin schedule makan apalagi ketika anaknya umurnya bervariasi.
Jadi aku akan coba untuk bikinin meals planning yang bisa diterapkan untuk anak dengan variasi umur berbeda-beda gitu. Kelasnya tanggal 13 Juni, hari Sabtu jam 4 sore. Jadi semoga bisa pada ikut. Gitu. Iya, harus ikut. Soalnya ini jadi aku mau cerita sedikit bahwa aku baru pertama kali mau ikutan ngajar cooking class itu sama Bumi Playscape karena aku respect 100%-nya itu akan masuk untuk donasi. Dan kalau misalkan teman-teman lagi ada rezeki lebih, kita kan kita juga membuka untuk donasi kalau teman-teman mau memberikan lebih daripada harga kelas tersebut gitu. Menunya aku bakalan bikin mie ayam versi sehat ya. Jadi tenang, mie ayamnya bukan sembarang mie ayam, tapi aku mau bikin mie ayam versi sehat yang mudah-mudahan bisa jadi menu kuncian buat di rumah. Jadi nggak perlu jajan-jajan lagi. Dan kalau misalkan anaknya lagi ogah-ogahan makan gitu ya, nanti kita bisa olah nih mie ayam. Plus nanti bisa Q&A juga ya Tasya ya? Iya, bisa Q&A juga. Bisa Q&A. Jadi kita bisa ngelihat gimana caranya Bu Ai masak, cara masaknya, bahan-bahannya apa aja. Terus nanti resepnya dikasih juga ya. Dikasih resepnya. Pasti. Bisa Q&A, ada giveaway, ada meal planning buat 2 minggu. Jadi kurang apa lagi? Jadi dan harga kelasnya nggak mahal, cuma 75.000. Tapi kalau mau berdonasi lebih banyak, dengan senang hati donasinya disalurkan. Iya. Yeay. Semoga rame ya, ikut ya. Semoga rame. Bu, kasih ini dong pesan-pesan terakhir nih sebelum kita. Ini ada Q&A dulu sih, boleh nggak beberapa Q&A? Boleh. Oke. Sebentar ya, pertanyaan. Kok malah lihat ke situ? Ini kenapa Kebalik ya? Kebalik. Oke, pertanyaannya adalah ngajarin anak makan bareng di meja keluarga, gimana caranya? Didudukin di high chair nggak betah atau berdiri-diri terus? Dari Aprianti Mita. Oke, gimana cara ngajarin anak untuk duduk di baby chair ya? Makan sama keluarga. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah keluarga harus makan juga di meja makan dengan disiplin. Terus yang terakhir adalah ya kalau aku sih memang kalau anak tuh sebenarnya mereka akan mengikuti kok gitu. Mereka akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Jadi kita bicara aja sama mereka gitu ya. Kita kasih tahu kenapa dia butuh ini. Kenapa ini penting buat dia, terus ya udah kita lakukan aja gitu. Kadang-kadang tuh kalau banyak ibu-ibu yang mereka tuh takut duluan Tasya sebelum memulai, kayak nanti pas anaknya tiba-tiba kayak udah mulai bosan gitu kan, mereka kayak aduh menghindari takut konflik gitu kan. Jadi udah anaknya langsung diangkat gitu. Padahal sebenarnya itu hanya sebuah anaknya sedang berproses, jadi kita bantu dia untuk berproses gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, jadi harus mengenalkan proses masak juga ya, biar anaknya excited masak. Mengenalkan proses masak. Kalau aku sih setuju banget ya. Aku setuju banget karena ketika anak itu paham makanan di mejanya itu dari mana gitu ya asalnya, misalkan jangan sampai anak-anak kita nggak tahu nih kalau telur scrambled egg itu asalnya dari telur gitu kan. Ketika anak-anak itu tahu gitu ya, ketika anak-anak itu tahu proses masaknya seperti apa, bahkan mungkin mereka juga dilibatkan walaupun masih dalam step-step awal ya, misalkan mau bikin scrambled egg, oke, udah sekarang Ali yang kocok ya telurnya. Mereka pasti akan lebih menghargai makanan itu dan mereka juga pasti akan lebih semangat makannya. Itu dia teman-teman kenapa aku bikin konten yang masak sama Nyala itu. Yeah. Itu adalah sebenarnya itu adalah tugas sekolah Nyala. Jadi di sekolah Nyala itu ada sentra cooking namanya untuk
mengajarkan ilmu pengetahuan lewat masak lah buat anak-anak. Tapi aku merasa perubahan yang terjadi juga sama Nyala dari Sentra Cooking waktu awal pandemi itu, di awal-awal sampai sekarang, ternyata ketika dia bikin sendiri makanannya, itu dia lebih semangat dan dia lebih happy gitu makannya, dan dia itu bisa muncul rasa bangga akan, oh ini tuh karya aku gitu kan. Ya itu sih amazing sih kalau kita mau mulai mengenalkan proses masak ke anak gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Bu, gimana caranya mengenalkan rasa pedas? Nah, kalau aku lumayan nekat sih urusan ini, karena kan aku orang Padang Tulen ya, maksudnya Sumatera banget gitu ya. Aku Sumatera, suamiku Sumatera. Nah, kalau aku kayak misalnya nih, kita tuh biasanya setiap kali kita makan, anak tuh pasti kan mau cobain, mau lihat. Apalagi kalau kita makannya pakai tangan gitu. Aku mungkin kan orang Padang sering banget makan pakai tangan. Terus kalau emang mereka mau cobain ya aku kasih aja sih. Kayak kemarin si Arla itu nyobain teri lado yang kering-kering gitu, yang pakai kacang. Abis itu kan dia kayak pasti kayak gitu kan, kayak bener-bener pedesan. Terus kasih minum, terus dia balik lagi, minta lagi. Jadi kayak jujur aja kalau aku cara memperkenalkan masakan pedas, ya ketika anaknya minta, aku nggak akan say no gitu. Aku literally akan kasih sedikit, tapi udah siapin air putih. Dan misalnya kayak kemarin Audrina cobain soto Padang gitu. Aku udah bilang, Kak, ini rasanya akan agak kenceng loh, karena ada dendengnya, dan dendengnya itu kayak very mirip rendang rasanya sebenarnya. Dia bilang, it's okay, I'm a big girl katanya, I wanna try. Pas dia cobain dia sempet kayak tapi habis itu tambah gitu. Jadi memang terkadang kalau untuk urusan pedas, either memang nggak sengaja dikasih kayak gitu, yang emang kita lagi makan dikasih ya, atau ya memang mungkin ditambah dikit kali ya rempahnya ya Bu Aya, biar cobain. Kalau Nyala gimana tuh proses bisa akhirnya mau makan rendang belut? Kalau rendang belut itu emang nggak pedas sama sekali. Cuman kalau dari pengalamanku juga, bahwa banyak anak-anak yang takut pedas itu karena orang tuanya tuh satu ditakut-takutin gitu ya, itu pedes loh jangan ya gitu, atau ketika anaknya mau nyoba, orang tua tuh mukanya udah khawatir gitu, nah mampus nih ntar gimana gitu kan. Padahal sebenarnya dia baik-baik aja, dia cuma lagi eksplorasi rasa kayak yang tadi Tasya cerita dan lakukan juga gitu kan ke Audrina sama Arla. Oh ternyata mereka tuh cuma lagi berproses aja gitu. Ketika mereka melihat orang tuanya, oh ternyata baik-baik aja kok, ibu sama ayah aku juga kayak ngeliat ini cuma pedas aja. Mereka tuh bisa ngomong pedas tapi enak gitu. Kalau Nyala kalau lagi nyobain pedas, dia kita suka bilang gitu, oh pedas ya, enak nggak? Tapi enak, oke. Pedas tapi enak ya gitu. Jadi dia tahu bahwa rasa pedas itu jadi sesuatu yang enak, dan tentunya kita juga sesuaikan ya. Kalau misalkan mungkin udah toddler nih, mungkin boleh nih intensitasnya ditambah. Tapi kalau baby kita sesuaikan dengan kemampuan dan juga karakternya si anak-anak kita. Oke, mantap sekali perbincangan hari ini. Semoga ibu-ibu yang nonton IG Live ini bisa terinspirasi gimana sih caranya untuk mengatasi GTM. Jadi yang penting pertama kuncinya adalah sabar. Lalu yang kedua, jangan selalu berpikir negatif juga kalau emang ketika anak lagi tidak mau makan atau lagi mogok makan, langsung menganggap ini gerakan tutup mulut. Bisa juga dia lagi kurang enak badan, bisa juga dia sebenarnya ada masalah psikologi yang kita tuh kadang kurang aware gitu. Lalu yang ketiga, cobalah create menu-menu yang kreatif untuk mengatasi masalah GTM tersebut. Kalau pesan-pesan dari Ibu Ai untuk menyiapkan menu yang kreatif itu atau meal planning, yang pertama, buka kulkas dulu, lihat di kulkas itu ada apa, catat ada apanya aja, terus baru deh kita mulai tuh planning mau masak apa. Baru yang nggak ada kita buat untuk grocery planningnya. Kenapa menu planning dan grocery planning ini penting? Karena pertama lebih hemat, bahan makanan tidak terbuang, dan kalau aku bisa tambahin sekalian juga kita tuh jadi terinspirasi mau masak apa sih. Jadi ada bayangan gitu kayak nge-google, aduh cari nih mau masak apa ya, jadi coba-cobain.
masak-masakan Resep yang baru. resep baru gitu. Mm-mm. Kamu favoritnya lihat di mana sih? Boleh kasih bocoran sedikit nggak? Kalau misalnya tiba-tiba kayak gini, Apa ya? aduh, gila gue kepengen banget kepiting lada hitam gitu. Oke. Jadi oke, ini sedikit lagi nih, agak sedikit panjang juga. Jadi kalau aku sering ditanya pertanyaan ini, kamu tuh kalau inspirasi masaknya dari mana gitu kan. Jadi kalau aku inspirasi masaknya itu nggak bisa cuma dilihat, pasti itu dari sesuatu yang aku udah makan. Jadi kalau menurut aku, tubuh kita tuh punya memori, lidah kita juga punya memori. Entah itu kita baru makan kemarin, 1 bulan yang lalu, atau mungkin waktu kita kecil. Waktu kita kecil gitu ya, mungkin Tasya waktu kecil pernah traveling misalkan ke Jogja gitu. Di Jogja itu Tasya ada satu makanan yang teringat banget gitu, misalkan apa ya, nasi goreng mawut gitu. Itu keinget banget rasanya. Mungkin itu nggak langsung muncul besokannya, tapi kayak bertahun-tahun kemudian itu yang muncul. Nah, aku tuh sering banget mendapatkan ilham dari misalkan aha moment gitu, misalkan baca buku, nonton film gitu ya. Tapi sebenarnya ternyata yang keluar itu, jadi setelah aku inget-inget rasanya gitu ya, oh aku tuh pernah makan ini, tapi udah lama nggak makan ini gitu, atau nggak bertahun-tahun yang lalu gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu. Jadi aku kayak apa namanya, dari sesuatu yang aku udah pernah makan dulu sebelumnya, terus ke triggernya biasanya dari baca buku atau juga nonton film. Baca buku Gitu. dan nonton film. Iya, Oke. aku tuh suka banget Annabelle Carmel ya. Itu satu-satu Oh iya, apa? sama. Idolaku. Tapi dia kan bule banget gitu ya. Mungkin Betul. juga pengalaman makannya Annabelle Carmel sama aku tuh beda gitu. Beda pengalaman rasanya juga gitu. Jadi ya itu salah satu inspirasi, tapi ya aku tetap ngulik-ngulik lagi, apa sih aku tuh pernah kemana aja, pernah makan apa aja. Jadi kalau kita bisa ngejurnalin itu menarik banget. Dan jangan lupa ibu-ibu untuk mencatat ya, karena resep yang enak itu kadang muncul dari ketidaksengajaan dan tidak datang 2 kali. Dan tidak datang 2 kali. Jadi dicatat gitu. Oke, ya. Itu benar banget tuh. Kadang minggu depannya kita masak kayak, loh, kok rasanya kayak gini ya kan? Iya, Jadi emang jadi benar-benar dicatat. harus Jadi dicatat. kamu juga jadi tahu, Tasya juga jadi tahu gitu. Oh, ternyata aku tuh suka aglio olio yang masaknya itu kayak gini nih gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita ada mbak di rumah, oh udah lebih mudah lagi untuk ajarin mbaknya. Nih, masaknya kayak begini ya mbak gitu. Ini resepnya udah ada, jurnalnya udah ada. Gitu. Mantap sekali. Thank you banget ya, Bu Ai, atas waktunya. 1 jam, hampir 1 jam berbincang-bincang sama teman Bumi. Insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu ini ya, di Jam Cooking 4 Class. ya teman-teman. Jam 4. Mie ayam anti GTM. Abis ini aku akan post flyernya supaya bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi. Kalau mau apa namanya, daftar lewat mana Tasya? Daftar langsung aja ke WA-nya Bumi. WA-nya Bumi ada di bio apa IG bio-nya. Bisa IG lihat di bio-nya. situ. Oke. Gitu. Oke, thank you so Siap-siap. much. Oke, have a good day. Bye-bye. Foto dulu. Belum lupa. Oke, ini aku pakai filter lagi. Kamu sadar nggak sih? Iya, aku sadar. Aku juga mau pakai. Itu kok filternya yang mana sih? Makeup plus Sardas. Kok aku Nah, nggak? Udah, kan. aku yang ini aja. Ya udah. Oke. Oke, 1. Tingkat ya. Ya, 2. Siap. Nanti Iya. Thank you. Baik. Oke, bye-bye. Oke, bye.